Destiny Bali, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya bersama dengan saya Karin Sesi. Dan mari kita mempersiapkan hati kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan dan juga dalam firman yang kita akan dengar pagi hari ini. Selamat beribadah. Salam Destiny Bali, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya bersama dengan saya Karin Sesi. Dan mari kita mempersiapkan hati kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan dan juga dalam firman yang kita akan dengar pagi hari ini. Selamat beribadah. Ini waktu terbaik untuk kita memuji Tuhan. Mari naikkan pujian saudara, naikkan penyembahan. Katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ucapan syukur karena Allah itu Allah yang baik. Allah itu Allah yang memberi kemenangan kepada setiap saudara. Naikkan pujianmu. Kau
and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega.
merindukan Engkau datang kepada mezbahnya dan mengatakan, we worship you, Jesus. Dia sedang melawat saudara pagi hari ini. Nikmati hadiratnya. Dia ingin mengunjungi saudara pagi hari ini. Dia ingin melawat saudara. Dia ingin menyembuhkanmu. Kau yang sakit, biarlah kau mengalami kesembuhan. Kau yang punya beban yang berat pagi hari ini, biarlah Allah
Tiba saatnya kita membawa kurban persembahan dan sambil saudara mempersiapkan persembahan saudara, dan saya akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan, dan mari kita mengangkat persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami akan membawa kurban persembahan. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau persembahan yang harum kudus di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau memberkati persembahan Tuhan yang memberi, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Engkau lipat gandakan persembahan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memberkati setiap orang yang memberi persembahan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, Tuhan, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kami kepada-Mu. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Siapapun saudara pagi hari ini yang mengasihi-Mu, yang mencintai-Mu, yang merindukan Engkau datang kepada mezbahnya dan mengatakan, we worship you, Jesus. Dia sedang melalui saudara pagi hari ini. Nikmati hadiratnya yang ingin mengunjungi saudara pagi hari ini, yang ingin melalui saudara, yang ingin menyembuhkanmu. Kau yang sakit, biarlah kau mengalami kesembuhan. Kau yang punya beban yang berat pagi hari ini, biarlah Allah membebaskanmu. Engkau yang dalam keadaan kekurangan, biar penyediaan Tuhan yang tanpa batas itu merawat saudara, mengadakan mujizat. Haleluya. We give glory to you, Lord. We give glory to you, kami bersyukur Tuhan baik. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar ada kegirangan yang besar di atas mereka. Ada sukacita yang besar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mengalami kuasa salib-Mu sekali lagi. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku memberkati setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Melalui firman Tuhan yang mereka dengarkan, mereka mengalami kehidupan, mengalami kebangkitan, mengalami kuasa Allah yang nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara, saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Bagi saudara yang ada di live group masing-masing, nanti para pemimpin bisa melayani saudara sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Persiapkan hati saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, sebagai rasa syukur saudara kepada Tuhan. Bahwa tanpa pengorbanan Kristus tidak akan ada penebusan dosa. Tanpa pengorbanan Kristus tidak akan ada keselamatan. Tanpa pengorbanan Kristus tidak akan ada hidup yang kekal. Dan tanpa pengorbanan Kristus tidak ada sorga yang mulia. Mari persiapkan hati saudara dengan sebaik mungkin. Dan mari kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Dan bukan saja itu, kita memperbaharui komitmen kita sekali lagi untuk lebih sungguh-sungguh mengiring Yesus, lebih sungguh-sungguh mencintai Yesus, lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak peduli apapun kesulitan, tantangan, persoalan yang sedang saudara hadapi hari ini, berkomitmenlah untuk tetap setia kepada Allah, setia kepada Yesus, mengiring Yesus sampai akhir hidup saudara. Karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia setia kepada saudara sampai memberikan hidupnya, mati di kayu salib bagi saudara dan saya.
Saudara bisa pegang roti dan anggur di tangan saudara, roti di tangan kanan saudara, dan saudara bisa angkat sedikit lebih tinggi. Saya membaca firman Tuhan bagi saudara. Lukas 22:42 berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Banyak kali kita hidup dalam kesulitan, kita menemui banyak kesukaran, kita menemui banyak masalah-masalah datang dalam hidup kita, karena kita selalu mengambil jalan sendiri. Kita tidak tunduk pada otoritas Allah, kita tidak melakukan kehendak Allah, tapi banyak kali terjadi adalah kita lebih memilih untuk melakukan sesuai kehendak kita masing-masing. Hari ini kita belajar bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik bagi saudara dan saya. Apapun situasi keadaan saudara hari ini, saya mendorong saudara, mari berkomitmen untuk tetap melakukan kehendak Allah, untuk tetap ada di dalam kehendaknya. Sama seperti Yesus contohkan bagi kita. Dia tetap melakukan kehendak Bapaknya, bahkan sampai akhir hidupnya. Dia tidak pernah melanggar kehendak Allah. Dia tetap setia melakukan kehendak Bapaknya. Mari kita melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus berkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Tolong kami supaya kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kami mau membuat komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari saudara angkat anggur di tangan kanan saudara. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu, buat kesetiaan-Mu tunduk pada kehendak Bapa. Kami akan minum anggur ini di dalam nama Yesus sebagai lambang daripada darah. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat hati saudara kepada Allah. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang bergumul, bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang bergumul dengan Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GB Destiny. Bersama saya Pastor Ongki Ola, senang sekali menjumpa saudara di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Persiapkan hati saudara dan mari kita alami Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita percaya Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, dan Dia akan mengerjakan hal-hal hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mengalami kebenaran-Mu sekali lagi. Dan tolong kami supaya tidak saja sekedar mendengar, tapi kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama mengenai pentingnya bersama-sama. Nah, tema kita di bulan ini adalah bersama melalui musim yang sulit.
Karena kita belajar minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara bahwa kesendirian bukanlah kehendak Allah atau rencana Allah bagi kita. Allah menciptakan kita dalam keluarga. Kita adalah makhluk sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan sosial kita, maka kita perlu terhubung satu sama yang lain. Dan saya menyebutnya sebagai kebersamaan. Itu sebabnya penting, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita yakin bahwa kita pasti bisa melalui musim yang sulit. Bersama-sama, entah kesulitan itu sebesar apa, sesulit apapun, saya percaya waktu kita berkomitmen untuk bersama, kita pasti bisa melaluinya. Kita pasti bisa mendapatkan kekuatan di dalam kebersamaan tersebut. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 45 berkata seperti ini. Begitu juga dengan kita, meskipun kita semuanya banyak, namun kita merupakan satu tubuh karena kita bersatu pada Kristus. Dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Kita banyak, tetapi Alkitab berkata kita berhubungan satu sama yang lain sebagai anggota. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa dipisahkan, ya. Kita harus ada di dalam kebersamaan, karena untuk itulah kita diciptakan, ya. Tuhan menciptakan kita sebagai sebuah keluarga, family, ya. Jadi tidak mungkin kita bisa berkata bahwa kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, banyak orang Kristen mengerti akan kebenaran ini. Namun dalam praktek hidup sehari-hari, mohon maaf, ya, kebenaran ini seringkali diabaikan. Bahkan seringkali terjadi bagi banyak orang Kristen, justru mereka kesepian di tengah keramaian. Contoh misalnya, ada banyak orang yang datang pada ibadah hari Minggu, ibadah live group, ibadah komsel misalnya. Ada banyak orang di sana, tetapi mereka seperti orang yang kesepian, seperti sendiri di tengah keramaian, atau sepi di tengah keramaian. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, mengapa kebenaran tentang kebersamaan yang sangat penting ini seringkali diabaikan oleh orang percaya? Kita semua mengerti bahwa bersama itu penting. Alkitab mencatat itu, dan kita sudah belajar minggu yang lalu, ya. Dan saya yakin saudara udah banyak sekali mendengar bahwa kebersamaan dalam tubuh Kristus itu sangat penting. Bahkan seringkali kita nyanyi di gereja, dalam Yesus kita bersaudara, kau sahabatku, kau saudaraku. Tapi dalam prakteknya kan kadangkala tidak seperti itu. Dalam kehidupan hari-hari, kenyataannya kan kadangkala berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kebenaran tentang kebersamaan ini yang sangat penting ini diabaikan seringkali oleh banyak orang yang percaya, banyak orang Kristen? Seringkali diabaikan. Kita tahu ini bermanfaat, tapi kadangkala kita mengabaikannya. Nah, saya akan memberikan 3 alasan. Saya menyebutnya 3I kepada saudara hari ini. 3I, ya. I yang pertama kita akan belajar, yaitu I yang pertama adalah individualis, ya. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ambisi yang egois, ya. Mementingkan diri sendiri, tahu dalam bahasa yang lain ditulis ambisi yang egois. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi di mana ada iri hati dan mementingkan sendiri, dengan kata di mana ada mementingkan diri sendiri atau ambisi yang egois, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dengan kata lain, saudara mesti ingat, mementingkan diri sendiri yang adalah individualis tadi, itu akan menghasilkan banyak perbuatan jahat. Nah, kita belajar dulu, ya, mengerti dulu apa arti dari kata individualis itu sendiri. Individualis itu simpel saja, itu adalah orang yang mementingkan diri sendiri atau orang yang egois. Nah, egois ini berasal dari kata ego, ya, yang dari kata Yunani, ya. Itu artinya adalah orang yang mementingkan akunya, ya, orang yang lebih mementingkan akunya, sayanya, ya, orang yang lebih mementingkan akunya. Jadi lebih menarik lagi, dalam pengertian kamus Webster, dia berkata seperti ini. Egois atau mementingkan diri sendiri atau selfish, ya, bisa diartikan memperhatikan diri secara berlebihan. Maksudnya memperhatikan diri sendiri secara berlebihan. Memang kita perlu memperhatikan diri sendiri, tetapi kalau terlalu berlebihan itu namanya selfish, ya. Kemudian mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.
Kita lebih berusaha supaya saya, dan mengorbankan kepentingan orang lain. Orang yang egois adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat, sentral, saya, ya. Nah, lebih mengutamakan kepentingan dan perasaannya sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Orang ini tidak peduli sama perasaan orang, tidak peduli sama kepentingan orang lain. Karena dia menjadi senternya, dia menjadi pusatnya. Apa-apa harus dia, ya. Kalau dia tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, apa sih ngambek, pasti marah dan sebagainya. Nah, itu sebabnya orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, ini berbahaya, ya, sangat berbahaya. Karena orang-orang egois ini bisa menghancurkan kebersamaan atau persekutuan. Ini bahaya, ya. Di mana mereka begini, Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan apa saja demi mewujudkan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka bisa melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mengorbankan orang lain, ya. Mengorbankan perasaan orang, mengorbankan kepentingan orang lain, mereka tidak peduli. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya. Nah, jika hal-hal ini terus dipelihara, maka tadi dalam kitab Yakobus, kalau perasaan egois mementingkan diri sini terus dipelihara, maka ini akan menghasilkan banyak perbuatan yang jahat. Salah satunya kikir, ya, tidak murah hati. Mereka tidak akan murah hati, karena mereka tidak peduli. Ya, gue yang kerja susah, kok sekarang gue mesti bantu lu, pusing amat. Susah lu ya, susah lu sendiri, ya. Selesaikan susahmu. Ngapain saya harus pusing sama kesusahan lo? Menurut mereka begitu. Mengapa? Karena ya melahirkan perbuatan jahat yang lain, yaitu kikir, tidak murah hati. Kemudian mereka cepat marah. Kalau kepentingan mereka, keinginan mereka tidak didapatkan, mereka marah. Kemudian mereka tersinggung. Ya, mengapa? Karena mereka lebih fokus kepada diri mereka sendiri. Ya. Mereka fokus pada diri mereka sehingga mereka tidak peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini seperti tadi yang saya jelaskan, mereka kurang peduli kepada orang lain, ya. Nah, ini bahaya karena ini bertentangan dengan firman Allah. Karena Alkitab berkata bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Kita dituntut untuk jadi murah hati karena Bapa kita di sorga adalah pribadi yang murah hati. Tetapi orang egoisnya mana tahu, dia tidak peduli. Dia bilang, lu sakit urus sendiri. Ya, kalau lu susah urus lu sendiri. Gua kerja capek-capek ya, ini buat saya mau menikmati. Nah, orang yang egois ini, mohon maaf, dia selalu akan bermasalah dengan orang lain. Mengapa? Karena mereka selalu menuntut mereka menjadi yang terdahulu, mereka menjadi yang pertama, ya. Mereka tuntut supaya keinginan mereka, kebutuhan mereka itu terpenuhi, ya. Jadi mereka selalu menuntut kebutuhan mereka, keinginan mereka terpenuhi. Mereka selalu menuntut diperhatikan, selalu menuntut dikasihi. Ya, makanya di dalam kelompok orang-orang ini akan bermasalah. Kenapa? Karena mereka tuntut merekanya. Mereka tidak peduli sama kebersamaan dalam kelompok itu. Mereka menuntut sayanya, saya. Ya, apa yang sudah bisa kamu berikan bagi saya kalau saya masuk kelompok itu? Apa yang bisa saya dapatkan? Ya, kalau saya masuk gereja destiny, apa yang bisa saya dapatkan? Kalau saya aktif di dalam live group, apa yang bisa saya dapatkan? Nah, saya masih ingat salah satu perkataan Presiden Amerika Serikat. Dia berkata seperti ini, jangan berharap apa yang negara bisa berikan kepadamu, tetapi berikanlah kepada negara apa yang negara perlukan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan tanya, ya. Bapak Presiden Amerika Serikat dia berkata, jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang kamu bisa berikan pada negaramu. Dan saya juga mau bilang buat saudara hari ini, jangan tanya apa yang kerajaan Allah, apa yang gereja bisa berikan kepada saudara, tetapi bertanyalah kepada diri saudara, apa yang bisa saudara berikan, kontribusi apa yang bisa saudara berikan bagi kerajaan Allah, bagi tubuh Kristus, bagi gereja di mana saudara ada. Karena itu yang benar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahaya keegoisan ini adalah yaitu bermasalah dengan orang lain, suka bertengkar, ya, tidak akur sama orang, sehingga sulit dia ada dalam kebersamaan. Nah, pernah tidak saudara lihat anjing ya meribut gara-gara berebutan makanan? Mereka saling cakar satu sama lain, wah, gara-gara ribut tulang, ya, tulang
mungkin tulang babi kah, tulang apa. Mereka ribut sambil bercakar-cakar, gigit-gigitan sama lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bukan hewan, kita manusia, kita diciptakan dengan akhlak yang luar biasa. Mari kita belajar. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Itu sebabnya tidak bijaksana jika kalau kita lebih mementingkan ego kita, ya. Kita selalu bertanya, ya, selalu tanya, ini Destiny kasih apa buat saya? Pendeta Ongki, Pastor Ongki, Pastor Shelly berikan apa buat saya? Ya, kalau saudara, mari bertanyalah, apa yang bisa saya berikan pada gereja saya? Apa yang bisa saya berikan pada tubuh Kristus bagi kerajaan Allah? Apa kontribusi saya? Mari bertanyalah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Amsal 28 ayat 25 berkata, mementingkan diri sendiri menimbulkan pertengkaran. Itu yang terjadi, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebersamaan? Jadi untuk hidup dalam kebersamaan, maka ini yang harus saudara lakukan, ya. Yang harus saudara lakukan, orang-orang individualis ini, yang egois ini, yang lebih mementingkan akunya ini, supaya saudara bisa hidup dalam kebersamaan, maka yang perlu saudara lakukan adalah saudara harus melepaskan keakuan saudara dan keegoisan saudara. Saudara harus melepaskan itu. Karena kalau saudara terus mempertahankan, saudara tidak akan nyaman dalam kebersamaan. Itu akan menghambat saudara untuk bersama-sama. Itu akan menghambat saudara dalam persekutuan. Itu akan menghambat saudara untuk hidup bersama dalam sebuah kelompok. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara juga harus berkomitmen untuk menurunkan keakuan dan keegoisan saudara dan lebih mementingkan kepentingan orang lain. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 4-5 berkata, perhatikanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Alkitab dalam bahasa Inggris berkata, you must have the same attitude, ya. Harus punya sikap yang sama seperti Yesus. Sikap yang mana? Sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih memperhatikan kepentingan orang lain. Ini yang kita harus miliki, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang egois ini, mohon maaf, mereka lebih peduli kepada diri mereka sendiri, ya. Jadi mereka bilang yang penting saya bisa menikmati kenyamanan saya dan sebagainya. Saya mendorong saudara, buat saudara-saudara yang ada di Destiny terutama, tolong perhatikan, ya. Salah satu ujian untuk membuktikan bahwa apakah saudara orang egois atau tidak. Contoh misalnya, saya yakin saudara mengerti bahwa bekerja bersama itu akan mendatangkan hasil yang hebat, hasil yang luar biasa. Pada waktu kita bekerja bersama-sama, maka hasil yang kita dapatkan adalah luar biasa. Sama seperti saudara misalnya sapu, ya, sapu halaman, pakai satu lidi kan pasti akan sulit. Tapi pada waktu lidi-lidi itu disatukan menjadi sebuah sapu lidi, maka itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, bekerja itu sama juga dengan berdoa, ya. Saya yakin saudara bahwa kalau berdoa sendiri bisa mendatangkan hasil yang luar biasa, apalagi kalau kita berdoa bersama. Pada waktu kita bersama-sama berdoa, pasti hasilnya juga sangat luar biasa. Sama seperti kita bekerja bersama mendatangkan hasil yang luar biasa, berdoa bersama pun akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Makanya saya mendorong saudara yang di Destiny, ya. Hadirlah, setialah dalam ibadah doa pagi, ya, terutama misalnya jam 5 sampai jam 6. Mari ikut bersama-sama, karena kalau lebih banyak berdoa akan jauh lebih baik. Kita sudah belajar minggu yang lalu, ya. Ada keuntungan di dalam jumlah. Maksud saya bahwa ada manfaat di dalam jumlah. Alkitab berkata di minggu yang lalu saya share bagi saudara, kalau 2 saja jauh lebih baik, maka kalau 3, 4, 5 akan jauh lebih baik lagi. Nah, mari saudara buang keegoisan saudara. Pada waktu saudara lebih mementingkan akunya saudara untuk tidur lebih lama, ya, dalam kenyamanan, kemudian tidak peduli dengan orang lain. Mari saya tantang saudara, ya, buang keegoisan saudara. Mari kita berdoa bersama, ya. Saudara yang belum terlibat dalam life group, dalam kelompok sel, saya mendorong saudara, yuk hadirlah dalam kelompok sel, ikut ambil bagian di dalam life group, karena itu keluarga rohani.
Mari kita menjalani hidup bersama. Saudara tidak harus menjalani hidup ini sendirian, karena bersama akan jauh lebih baik. Ya, saya mendorong saudara. Nah, mari kita belajar dalam kebersamaan. Jangan biarkan orang lain melalui kesusahan sendirian. Jangan biarkan teman kita melalui kesakitan sendirian. Jangan biarkan mereka melalui masa-masa yang sulit sendirian. Jangan biarkan mereka duduk di rumah sakit sendirian. Jangan biarkan mereka melalui masa-masa tertekan atau kesedihan sendirian. Mari kita peduli. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pada waktu engkau berhenti peduli kepada orang lain, maka itu saatnya engkau mulai menjadi selfish, ya, mementingkan diri sendiri. Pada waktu saudara tidak peduli. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini, jangan berhenti untuk peduli kepada orang lain. Jangan berhenti melayani. Jangan pernah berhenti untuk memberi. Jangan pernah berhenti untuk bermurah hati kepada orang lain. Jangan pernah berhenti untuk bersaksi bahwa orang kepada Tuhan, supaya mereka menemukan tujuan hidup mereka dan menjadi lebih baik. Jangan berhenti untuk membawa orang, memuridkan orang. Jangan berhenti untuk berbagi dengan orang lain. Justru di saat kita menolong orang lain, maka kita sedang menolong diri sendiri. Justru di saat kita membuat orang lain bertumbuh, maka kita juga akan ikut bertumbuh. Pemberian saudara itu sama seperti bumerang yang juga akan kembali kepada saudara. Jadi yang pertama adalah individualis. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah idealis. Nah, salah satu pengertian dari idealisme atau idealis ini adalah suatu pemikiran, pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah gagasan atau ide. Jadi mereka lebih menitik beratkan pada gagasan atau ide, ya. Semua bentuk realitas adalah manifestasi dari gagasan. Nah, orang-orang idealis ini mereka lebih menitik beratkan pada pemikiran atau pandangan yang mereka anggap benar, ya. Gagasan atau ide yang mereka anggap benar. Nah, itu sebabnya agak sedikit berbahaya secara negatif. Orang-orang idealis ini akhirnya berpikir bahwa dia yang paling benar, ya, sehingga akhirnya membuat mereka kadang-kala menjaga jarak dengan orang lain, karena mereka berusaha untuk menemukan kelompok yang tepat, dalam tanda kutip kelompok yang sempurna, ya, di mana harapan-harapan mereka bisa terpenuhi karena mereka memiliki harapan-harapan yang realistis. Tetapi kenyataannya kan tidak ada kelompok yang sempurna, ya. Tidak pernah mereka bisa menemukan kelompok yang sempurna dan orang yang sempurna. Tidak pernah. Itu sebabnya orang-orang idealis ini bisa dikategorikan orang-orang dalam tanda kutip sombong, ya. Karena mereka menganggap bahwa mereka yang paling benar, pemikiran mereka yang paling benar. Makanya Amsal 13 ayat 10a berkata, keangkuhan hanya menghasilkan pertengkaran. Nah, orang-orang idealis ini pada akhirnya berpikir bahwa mereka tidak perlu orang lain, mereka tidak butuh orang lain. Ya, tapi saya mau bilang buat saudara, pada waktu saudara memutuskan tidak perlu orang lain, maka saudara sedang berada dalam bahaya. Ya, saudara sedang berada dalam bahaya yang besar. Karena Alkitab menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tuhan menentang mereka. Nah, saya ingat saudara, ya, ada sebuah cerita, ya, ini begini, ada orang Ambon, orang Manado, orang Kupang, ya, mereka baku sombong satu sama yang lain. Orang Manado bilang, ngana tahu tidak, itu Gunung Sion, ya, itu kita penenek moyang yang uruk sampai jadi gunung, dia bilang. Itu kita punya penenek moyang uruk sampai jadi gunung, ya. Dulu dia pun nama itu Lembah Sion, ya, Lembah Sion katanya. Itu nenek moyang kita yang kerja keras menguruk gunung itu sehingga dia jadi namanya Gunung Sion sekarang. Wah, orang Ambon juga nggak mau kalah. Dia bilang, ngana jangan suka pamer. Ngana tahu nggak Gunung Sahara? Katanya begitu. Itu kita punya orang tua dulu yang tebang semua pohon itu, ya. Semua hutan itu dulu ditebang sehingga jadi rata sama tanah, ya. Makanya sekarang disebut Gunung Sahara, ya. Kemudian orang Kupang, ya, orang Kupang juga tidak mau kalah. Dia bilang, 02 itu aja sudah sombong, baru itu aja udah sombong, ya. Sombongnya setengah mati lagi. Orang Kupang bilang, kalian tahu tidak, Laut Mati itu yang ada di Israel sana, itu Laut Mati itu dulu, ya,
Keluarga saya yang bunuh itu lautnya, maka disebut laut mati sampai sekarang. Nah, saudara, kadangkala kita ini, mohon maaf ya, Alkitab mencatat bahwa Allah menentang orang yang sombong. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebersamaan? Jika kita orang-orang idealis, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebersamaan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus saudara lakukan adalah saudara harus melepaskan ide atau pemikiran bahwa saudara adalah yang paling benar. Ya, saudara mesti melepaskan ide itu. Saudara paling benar harus dilepaskan, atau saudara lebih baik daripada orang lain. Ya, sehingga akhirnya saudara menjaga jarak dengan orang lain. Ini harus dilepaskan. Akhirnya mohon maaf ya, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi semua orang tanpa mempedulikan siapapun orang itu, latar belakangnya dan sebagainya. Kita harus mengasihi setiap orang. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau saudara berpendidikan, saudara mungkin penampilan cukup keren, kemudian ada orang-orang yang datang, pendidikan di bawah saudara, mungkin penampilan tidak sebagus seperti saudara. Hei, saya beritahu saudara, mereka adalah jiwa-jiwa yang juga perlu diselamatkan. Ya, mari kita jangan menjaga jarak dengan mereka, tetap bersama sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Saya yakin saudara bahwa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu, pada waktu menebus dosa manusia, Yesus tidak bilang, ini darah, yang darah model begini, khusus buat yang kaya-kaya, yang bagus-bagus, yang darah model gini, khusus buat yang hitam, yang jelek, kemudian yang miskin, ya. Tidak ada. Satu darah itu cukup untuk menebus semua dosa manusia. Tidak peduli dia kaya, miskin, ya, buruk rupa, cantik atau ganteng atau tidak, hitam atau putih, tidak ada itu. Tuhan menebus semua kita sama. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara, kita singkirkan ya pandangan bahwa kita yang paling baik, kita yang paling bagus, kita yang paling gagah, paling cantik, paling ganteng dan sebagainya. Orang lain tidak sama seperti saya, kita mesti buang itu. Supaya apa? Kita bisa bersama-sama dengan orang lain, sebagai terutama di dalam tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang percaya di Destiny terutama. Mari kita bisa bersama dengan siapapun, ya. Nah, saudara harus mengembangkan sikap rendah hati, tidak sombong. Dan kita sekali lagi belajar daripada Tuhan Yesus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak sombong, ya, justru dia menanggalkan semuanya, ya, atribut sorgawinya, ya, kenyamanan sorgawinya dia tanggalkan, dia merendahkan dirinya hanya untuk supaya menebus saudara dan saya dari lumpur dosa. Dan harusnya kita punya sikap yang sama seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa bekerja sama, bisa hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, maka ya buanglah jauh-jauh sikap yang atau ide atau pemikiran bahwa kita lah yang paling benar, kita yang paling lebih baik daripada orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, yang pertama individualis, yang ketiga adalah idealis, dan yang ketiga adalah intimidasi. Ya, maksud saya intimidasi itu begini, Bapak Ibu Saudara, perilaku di mana kita mudah terintimidasi dengan sikap, perilaku, dan pandangan orang lain tentang kita. Jadi kita ini mudah terintimidasi dengan pandangan atau perilaku atau ide dari orang lain tentang kita, atau dalam bahasa yang lain itu kita berprasangka yang buruk tentang diri kita, ya, berprasangka buruk pandangan orang lain tentang diri kita. Jadi akhirnya begini, kita menjadi takut untuk berkomitmen dalam kebersamaan karena kita berprasangka, oh nanti dia pikir saya seperti ini, nanti saya ketahuan jeleknya, nanti saya akan diperlakukan seperti ini, nanti dia akan menggosipin saya seperti, nanti dia akan perlakukan saya seperti ini, kelemahan saya, keburukan saya, nanti dia akan ceritakan kemana-mana dan sebagainya. Nanti mereka akan tahu siapa saya yang sebenarnya, kemudian mereka menjauh dan tidak lagi suka dengan saya. Ini berprasangka, ya.
Nah, mereka orang-orang ini mengembangkan sikap curiga atau berprasangka tentang apa pandangan dan penilaian orang lain tentang mereka. Nah, prasangka itu begini, saudara ya. Kalau saudara mau mengerti tentang prasangka itu artinya membuat keputusan. Saudara membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Jadi kita membuat keputusan sebelum tahu fakta yang benarnya. Ya. Jadi, saudara, kadang-kala orang berprasangka buruk ya tentang orang lain, yang mereka berpikir sikap orang lain, pandangan orang lain mengintimidasi, sehingga mereka menjaga jarak, tidak ingin terlibat di dalam kebersamaan. Ya, kemudian mereka mulai berpikir, wah, orang itu melihat saya mungkin sombong, ya, atau tidak mau bergaul dengan saya dan sebagainya. Ya, kita sudah membuat kesimpulan terlebih dahulu sebelum tahu fakta yang benar. Ya, nah, kadang-kala kita juga begini, memvonis orang lain bersalah tanpa tahu kebenarannya. Kita berprasangka, oh, orang ini gini-gini, orang ini gini, wah, dia itu begini, wah, dia tidak suka sama saya tuh, dia tidak senang sama saya, dia tidak peduli dengan saya dan sebagainya. Kan belum tentu, itu prasangka, kita belum tahu kebenaran. Nah, inilah yang kadang-kala menghambat kita dalam kebersamaan. Masalahnya kan kita bukan maha tahu, kita bukan Tuhan yang maha tahu pemikiran orang lain. Ya. Itu sebabnya, supaya kita bisa hidup dalam kebersamaan, maka ini yang harus kita lakukan. Buanglah prasangka buruk, saudara, dan hiduplah dalam kasih. Ya. Kasih Allah maksud saya, hiduplah di dalam kasih Allah. Lihatlah setiap orang dengan kacamata yang positif. Ya. Pak John Maxwell berkata, taruhlah angka 10 di kepala setiap orang, dan lihatlah mereka sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Lihatlah mereka sebagai orang-orang ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini yang mesti kita belajar. Kita tidak perlu bersikap negatif tentang orang lain. Karena pada waktu kita berprasangka buruk, itu akan membahayakan kita juga. Ya, sama seperti contoh di Alkitab Herodes. Pada waktu dia berprasangka buruk tentang Yesus, ya, dia pikir Yesus lahir kemudian akan mengganggu ya tahtanya, sehingga akhirnya dia berusaha untuk membunuh Yesus. Bukan berusaha membunuh Yesus saja, dia kemudian membunuh semua bayi laki-laki waktu itu. Ya, bahkan menurut sejarah dia juga membunuh istri dan anak-anaknya, karena dia takut kehilangan tahtanya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini bahaya dari berprasangka buruk. Makanya tolong dengarkan, sebelum saudara terlibat dalam sebuah kelompok, ya, lebih baik mengenal, tak kenal maka tak sayang. Jangan buat prasangka buruk terlebih dahulu sebelum saudara masuk dalam kelompok tersebut. Kami mendorong saudara, ya, bagi saudara di Destiny terutama khususnya yang belum terlibat di dalam kelompok kecil, kelompok sel, life group yang kami sebut, ya, saya mendorong saudara untuk terlibat di dalamnya karena ini penting, ya. Tidak perlu takut, ya, apa pandangan orang atau pendapat orang terhadap kita. Dan saya mendorong saudara hari ini, ya, mari kita belajar untuk memiliki kasih Allah, ya. Bagi saudara yang masih bergumul dengan prasangka buruk kemudian menggosipin orang lain, pada akhirnya, ya, menggosipkan pemimpin saudara, misalnya menggosipkan seseorang hanya karena sesuatu yang saudara pikirkan, ide yang saudara pikirkan dalam pikiran saudara tanpa mengetahui fakta yang benar, maka saya mendorong saudara praktekkan kasih Allah. 1 Yohanes 4:18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jangan takut untuk bersama dengan orang lain. Jangan takut, ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi Alkitab mengajar kita jangan takut, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami mendorong saudara hari ini, buang jauh-jauh individualis, buang jauh-jauh idealis, buang jauh-jauh intimidasi. Ketiga ini dibuang jauh-jauh. Supaya apa? Kita bisa hidup dalam kebersamaan. Penghalang-penghalang ini dibuang. Dan saya mendorong saudara, mari kita bersama-sama. Karena bersama-sama jauh akan lebih kuat. Bersama-sama kita bisa melalui musim yang sulit. Saudara tidak perlu harus menjalani hidup seorang diri.
ya, bersama-sama akan jauh lebih baik. Nah, saya akan menutup ini dan berdoa bagi saudara. Apa yang perlu kita lakukan bagi sesama kita dalam kebersamaan? Apa yang perlu saudara dan saya lakukan, ya, di dalam kebersamaan ini? Yang pertama, saudara perlu berhenti, ya, berhenti dan berdoa. Maksud saya begini, saat saudara melihat ada seorang bergelimang air mata, mungkin sedang menangis, bergumul dengan persoalan, sedang sedih karena mungkin mengalami kesedihan karena ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi, itulah saat bagi kita untuk berhenti sejenak dari semua aktivitas saudara. Tunjukkan kepedulian saudara, berdoalah bagi orang tersebut. Jangan biarkan dia melalui masa sulit sendirian. Jangan biarkan dia menangis sendirian. Jangan biarkan orang itu bergumul dalam kesusahan, ada di rumah sakit sendirian. Berhenti sejenak dari semua aktivitas saudara, tunjukkan kepedulian saudara dan berdoa bagi orang tersebut. Jika ada air mata tertumpah, maka itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk berhenti dan berdoa bagi orang tersebut. Bukan saja berdoa, tapi yang bukan hanya berhenti dan berdoa, tetapi yang kedua yang perlu kita lakukan. Kalau sudah perhatikan Tuhan Yesus, ya, Alkitab selalu mengatakan pada waktu dia melihat, ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dia berhenti dalam perjalanan. Dia tidak melanjutkan perjalanan, dia berhenti. Alkitab mencatat, dia berhenti kemudian mendatangi orang tersebut. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, kita kejar-kejaran dengan waktu, ya, harus melakukannya, harus melakukan, sehingga kita lupa untuk peduli kepada orang di sekitar kita. Yang kedua, selain sudah berhenti dan berdoa, yang kedua adalah beradalah di sana. Nah, begini Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak harus menyelesaikan semua masalah mereka. Mungkin dalam keuangan kita tidak harus menyelesaikan masalah keuangan mereka dengan membantu uang sebanyak mungkin, ya. Tidak harus menyelesaikan semua persoalan mereka dengan cara seperti itu, ya. Ketika orang-orang saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita melalui masa krisis atau masa sulit, ya, mereka sebenarnya tidak perlu banyak nasihat, ya, pada waktu tersebut. Mereka sebenarnya tidak perlu banyak khotbah dari saudara, ya. Yang mereka perlukan adalah saudara ada di sana, duduk di sana bersama dengan mereka, merangkul mereka, hanya menunjukkan bahwa saudara peduli kepada mereka, saudara mensupport mereka, saudara mendukung mereka. Saudara hanya perlu duduk dan diam, kemudian bersama dengan mereka melalui masa yang sulit. Saudara tidak harus mengatakan banyak hal, harus berkhotbah, memberi nasihat panjang lebar, ya. Biasanya dalam situasi-situasi seperti ini, ya, orang-orang lebih perlu ada orang yang mensupport mereka, bersama dengan mereka. Dan saya mendorong saudara, ya, jikalau ada orang-orang yang sedang dalam kesulitan, maka beradalah di sana, duduklah, temani mereka, merangkul mereka, mendengarkan mereka, dan berdoa buat mereka. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya bertanya kepada saudara, bersediakah saudara membuang individualis, idealis, intimidasi, supaya kebersamaan ini dapat tercipta dan kita bisa hidup bersama? Dan saya yakin bersama kita akan jauh lebih kuat, dan bersama kita mampu melalui musim yang sulit bagaimanapun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Kalau hari-hari ini kami masih bergumul dengan sikap individualis, mementingkan diri sendiri, ego kami, selfish, kami berdoa Tuhan, tolong kami supaya ini dipatahkan. Kalau ada di antara kami yang selalu masih bergumul dengan idealis, yang berpikir bahwa kami paling benar, bahwa kami lebih baik dari orang lain, tolong kami supaya kami menyingkirkan sikap ini. Kalau ada di antara kami yang terintimidasi, berprasangka buruk tentang orang lain, tolong kami supaya kami membuang jauh-jauh hal ini. Berkati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Tolong kami supaya membuang tiga ini, supaya kami bisa hidup dalam kebersamaan. Karena bersama kami akan jauh lebih kuat dan bisa melalui musim yang sulit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saudara bisa mengambil waktu untuk berdoa, merenungkan kembali kebenaran firman Allah. Kalau ada hal-hal yang saudara harus jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, dan membuat sebuah
pengakuan atau terobosan supaya Tuhan menolong saudara, mari ambil waktu untuk jujur dengan Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin yang ada bersama dengan saudara yang akan mendoakan melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati. Here we stand, here we are, with all our wounds and battle scars, from all the storms and all the wars we've weathered together. We had no way of knowing when we started way back there and then, how the road would twist and turn and bend. We just knew we belonged together. And if it wasn't for God's mercy and His grace, there's no way we would be standing in this place. But because He has been faithful every step along the way, here we are together. We've climbed up mountains higher than we're ever in our hopes and plans. We've held on to each other's hand, watch miracles unfold together. And we've crawled on our hands and knees through valleys cold and dark and deep, sometimes not even sure if we could make it out alive together. If it wasn't for God's mercy and His grace, there's no way we would be standing in this place. But because He has been faithful every step along the way, here we are together. And if it wasn't for God's mercy and His grace, there's no way we would be standing in this place. But because He has been faithful every step along the way, here we are. And if it wasn't for God's mercy and His grace, there's no way we would be standing in this place. But because He has been faithful every step along the way, here we are together. And if it wasn't for God's mercy and His grace, there's no way we would be standing in this place. But because He has been faithful every step along the way, here we are together.
together. Together. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami memohon berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Berkatilah bangsa kami dalam nama Yesus, supaya bangsa kami bisa melalui musim yang sulit ini. Kami berdoa supaya setiap orang di bangsa ini boleh bergandengan tangan, bersama-sama bergotong royong untuk bisa menolong satu sama lain. Juga Pulau Bali diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya musim yang sulit ini cepat berlalu. Tapi kami berdoa supaya kami bisa melaluinya bersama-sama. Kami berdoa supaya perekonomian bisa kembali pulih kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa hari ini mendeklarasikan penyediaan tanpa batas buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang menyaksikan siaran online. Diberkatilah keluarga mereka, rumah tangga mereka, istri, anak-anak mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, berkat Allah dilimpahkan kepada mereka, dan terus jadikan mereka orang-orang yang murah hati. Kami percaya kalau Tuhan adalah sumber mereka, kalau mereka menjadikan Allah sebagai sumber mereka, kami percaya maka tidak akan pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong mereka, dan kami percaya sumber daripada Allah tidak akan dipengaruhi oleh musim apapun. Berkati setiap anak-anak, penyertaan Allah, perlindungan Allah, sukacita daripada Allah, damai sejahtera Allah menyertai, melindungi mereka mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Wow, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Mari kita menjadi bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama bergabung di ibadah live streaming kami di Destiny. Kami mengucapkan selamat, dan selamat juga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Kami percaya pada saat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menerima Yesus masuk dalam hidup saudara, maka ada terobosan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah berkontribusi dalam pelayanan Destiny dengan mengembalikan persembahan persepuluhan dan juga persembahan syukur. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Dan sampai jumpa di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Destiny yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya Pastor Shelly mau menjelaskan kepada setiap saudara mengenai event kita di bulan Agustus. Kita sebut eventnya bernama Apresiasi untuk Pemimpin. Kita mau memberikan waktu selama 1 bulan, dari bulan Agustus awal bulan hingga di minggu keempat. Saudara boleh mengambil waktu untuk memberikan apresiasi saudara kepada pemimpin yang selama ini melayanimu, khususnya para pemimpin life group yang ada
Nah, kalau saudara bergabung di LG, lalu saudara mengalami kontribusi yang diberikan oleh pemimpin selama ini, dia sudah melayanimu di kelompok sel, dia juga sudah menuntun saudara di ibadah live streaming setiap minggu, dan di musim pandemi ini kita bersyukur karena para pemimpin masih bersedia untuk melayani saudara. Nah, demikianlah firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 17. Saya akan membacakan buat saudara. Firman Tuhan seperti ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kami menghimbau setiap jemaat untuk mengambil kesempatan ini untuk menghargai para pemimpin yang selama ini sudah melayani saudara di periode 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kami di sekretariat jika ada pertanyaan apa yang ingin saudara berikan kepada pemimpin, bebas. Jadi kita tidak menetapkan untuk pemberian saudara, tetapi mari kita gunakan kesempatan ini untuk honor God melalui menghonor pemimpin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya pada kesempatan ini, waktu saudara mulai menanam benih, maka benih yang ditanam akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan apresiasi terbaik di bulan Agustus. God bless you.